Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Ibadah Raya GBI Malahayati minggu depan 2 Agustus 2026 diadakan 4 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang, ibadah keempat pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Pastor Ernesto Mesak. Sunday School Onsite Service minggu depan 2 Agustus 2026, ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang di Ruko Klinik Lampung Sehat, dan ibadah keempat pukul 5 sore di Ruang Ibu dan Anak. JC Sunday Service minggu depan 2 Agustus 2026 pukul 9 pagi bersama Ko Asyung di Ruko Klinik Lampung Sehat. Ibadah UMAS dan WBI Senin 27 Juli 2026 pukul 10 pagi di GBI Malahayati yang akan dilayani oleh Pastor Arman Harijanto. Next Gen Service Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 6 sore di GBI LCM dengan tema Made to Worship yang akan dilayani oleh Kak Lexi. GBI Rayon 17 Lampung akan mengadakan pemberkatan pernikahan untuk pasangan Sadrak Ladesta Darmawan dan Pranadian Citra Ati Sadara pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 1 siang di Hotel Akar. Pada tanggal 16 Agustus 2026, GBI Rayon 17 akan mengadakan baptisan air dan para peserta wajib mengikuti bimbingan baptisan pada tanggal 9 Agustus 2026. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, silahkan mendaftar dengan melengkapi persyaratannya. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Ibu Faulina atau counter ibadah raya. Ibadah doa puasa setiap Sabtu pukul 10 pagi di GBI Mall Kartini. Mari kita terus berdoa sampai penuaian itu terjadi dan kita menggenapi panggilannya. Gembala, wakil gembala, pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Menara doa online GBI Rayon 17 Lampung setiap hari Senin sampai Jumat dan doa pagi setiap Sabtu pukul 6 pagi via Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk persembahan diakonia, pembangunan GBI Rayon 17 Lampung, persembahan tangan kasih Rayon 17 dapat mentransfer ke nomor-nomor rekening berikut ini. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Serta menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Mari kita terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kepadanya, kita pasti dipelihara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Hari ini, kita akan belajar melalui kehidupan Nabi Yeremia, seorang yang tetap setia dan dipelihara Tuhan di tengah masa yang penuh ketidakpastian. Yang pertama, Yeremia setia kepada Tuhan. Yeremia adalah nabi yang setia menyampaikan firman Tuhan kepada raja-raja Yehuda. Ada raja yang bertobat ketika ditegur, tetapi banyak juga yang menolak, bahkan menganiaya dia. Yeremia mengalami penderitaan, dipenjara, dimasukkan ke dalam sumur, dan hidup di bawah ancaman. Namun di tengah semuanya, ia tetap setia. Ia terus menyuarakan panggilan pertobatan, meskipun bangsa Yehuda tetap memberontak hingga akhirnya mengalami kehancuran pada masa Raja Zedekia. Yang kedua,
Yehuda ditaklukkan masa yang kritis. Ketika Babel menyerbu Yehuda, situasi menjadi sangat mengerikan. Kota Yerusalem dihancurkan, tembok runtuh, dan bangsa Yehuda dibuang ke Babel. Ini adalah masa tanpa harapan secara manusia. Dalam kondisi seperti ini, Yeremia pun sebenarnya bisa mengalami nasib yang sama, dibawa ke pembuangan atau bahkan dibinasakan. Yang ketiga, dipelihara dengan ajaib. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan campur tangan secara ajaib. Melalui Panglima Babel, Yeremia dilepaskan, bahkan diberi kebebasan untuk memilih. Ikut ke Babel dengan perlindungan atau tetap tinggal di Yehuda. Ini adalah mujizat Tuhan. Di tengah kehancuran, Yeremia justru dipelihara oleh pihak yang seharusnya menjadi musuhnya. Yeremia memilih tetap tinggal untuk menuntun sisa bangsa agar kembali takut akan Tuhan. Yang keempat, masa depan, masa yang tidak pasti. Seperti Yeremia, kita juga hidup dalam masa depan yang tidak pasti. Hari-hari ke depan belum pernah kita jalani. Banyak orang membuat rencana, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian seringkali menimbulkan kekhawatiran. Yang kelima, pemeliharaan Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam tangannya. Seperti Yeremia dipelihara, kita pun akan dipelihara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita akan lebih peka terhadap tuntunan firman-Nya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeripaya tidak akan menambahinya. Artinya, hidup yang diberkati bukan sekedar hasil usaha, tetapi berasal dari perkenanan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Abraham, Ishak, Yusuf, dan Yeremia adalah contoh nyata. Mereka hidup mengandalkan Tuhan dan Tuhan memelihara mereka bahkan di masa sulit. Tuhan senantiasa mengetahui setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Termasuk ketika kita salah mengambil keputusan. Firman-Nya menyatakan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita dalam setiap situasi hingga rencananya yang besar terjadi. Yang diperlukan adalah hati yang terus tertuju kepada Tuhan dan yang mau dituntun oleh firman dan Roh Kudus. Terlebih di era penyelesaian amanat agung, Tuhan akan memelihara kita di tengah ketidakpastian, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada yang tergabung dalam live streaming GBI 17 Lampung. Shalom, mari sama-sama kita mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku dan aku akan mendekat kepadamu. Biar setiap kita pagi hari ini membawa hati dan hidup kita untuk mendekat kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan. Apa menjadi pergumulan kita hari-hari ini, tanggalkan itu, berlari kepada Tuhan.
bawa pujian saudara, korban syukur saudara kepada Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa, Engkau baik buat kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu buat kami. Kami boleh memanggil Engkau Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kami sampai kesudahan segala sesuatu. Sebab itu kami boleh berkata kami tidak takut. Meskipun hari-hari ini kami boleh berjalan dalam kesesakan, lembah yang kelam. Tapi Engkau ada di sana menemani kami, menggenggam tangan kami. Bahkan ketika kami sempat jatuh atau tergeletak, Tuhan mengangkat kami dengan tangan yang penuh kasih. Tangan yang perkasa itu, yang terus menopang kami berdiri. Kami terus berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Ketetapan-ketetapannya Tuhan. Rancangan Tuhan itu boleh terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang terus menghibur, menjadi penolong buat setiap kami, menyertai kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari memuji Tuhan bersama-sama, Bapak Saudara. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Sekali lagi bersama-sama katakan bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, katakan ku kuat, bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya,
ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan, ku menang, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, katakan, ku menang, ku menang, haleluya. Sekali lagi katakan, ku menang. Sorak-sorai yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kita terus percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami bersyukur Tuhan. Dengan iman percaya, katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya gunung-gunung boleh beranjak, namun kasih setiamu bagi kami Tuhan selama-lamanya tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan kekuatan saudara dan saya, amin. Jangan takut, jangan bimbang, penyertaannya sempurna dan kemenangan menjadi bagian kita. Haleluya. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Sama-sama kita nyanyi buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
Silakan kembali Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kembali kami menyambut Bapak Ibu saudara yang saat ini tergabung dengan online service kami dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Bapak Ibu saudara untuk mengetahui informasi tentang GBI Rayon 17 Lampung, Bapak Ibu saudara bisa scan QR yang ada di layar Bapak Ibu saudara. Dan buat Bapak Ibu saudara yang di tempat ini, mungkin ada yang baru pertama kali beribadah, di depan juga ada QR yang bisa Bapak Ibu saudara scan, berisi tentang e-voucher yang ketika selesai nanti ibadah Bapak Ibu saudara bisa tukarkan di counter depan. Kita perhatikan beberapa pengumuman. Yang pertama ada ibadah UMAS dan WBI hari Senin 27 Juli 2026 jam 10 pagi di GBI Malahayati, akan dilayani oleh Pastor Arman Haryanto. Pemberkatan pernikahan Saudara Sadrak Ladesta Darmawan dengan Saudari Pranadian Citra Atisadara hari Sabtu 8 Agustus 2026 jam 1 di Hotel Akar. Di depan Bapak Ibu Saudara di kursi ada 2 QR yang Bapak Ibu Saudara bisa scan. Satu tentang angket ibadah raya dan tentang persembahan. Sebentar kita memberikan persembahan, kita persiapkan persembahan kita. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang memberikan secara transfer bisa ke akun BCA di 0208000708 atas nama GBI Malahayati. Kalau sudah siap, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi dan kita perkatakan deklarasi persembahan. Hitungan ketiga mulai, 1, 2, 3. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun level up. Ketika kami membawa persembahan, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya bahwa persembahan kami adalah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Persembahan kami adalah ekspresi dari penyembahan kami. Kami percaya, barang siapa memberi, dia akan diberi. Dan barang siapa menabur, maka ia akan menuai. Kami percaya bahwa kami diberkati untuk memberkati. Bahwa Tuhan akan menghalau belalang pelahap dan pengerit. Pundi-pundi kami menjadi pundi-pundi yang diberkati. Karena kami percaya bahwa kami diberkati pada saat kami masuk dan saat kami keluar. Kami percaya anugerah Tuhan cukup dan melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi bersama-sama katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama katakan, Kau lebih tahu. Hati kami percaya Tuhan, yang terbaik bagi, sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Kami berserah dan percaya, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih percaya dengan hidupku. Kami bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Yesus. Mari umat Tuhan lebih lagi bersama-sama katakan, Kau lebih sanggup, Kau lebih tahu dalam hidup kami ya Tuhan. Segenap hati, oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagi ya Tuhan. Sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau penolong kami yang setia, tepat pada waktunya buat setiap kami, dan Kau buat indah menurut waktumu bagi setiap kami. Yang terbaik, yang terindah, Tuhan jawab dalam doa kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersama-sama bersyukur boleh masuk dalam prayer time. Ada satu ayat yang kami baca di Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Seberapa banyak Tuhan sudah menolong saudara dan saya. Kalau di depan ada yang membuat kita takut, membuat kita gentar, buat kita cemas, percaya Dia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terbaik Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan iman dan percaya kita. Yesus, Yesus, Yesus. Kami panggil Engkau Bapa. Dan Bapa menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketika seringkali kami tidak menyadari, tapi yang terbaik Tuhan tetap berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami mau berserah kepada Tuhan. Kami taruh kekuatan kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Bersyukur buat setiap jawaban doa. Bersyukur buat setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Bagi setiap kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapa, kami berserah. Kau kekuatan kami saat ku tak sanggup, Kau menopangku.
Saat ku hilang arah, kau memegangku. Oh, saat ku khawatir kau hadir, saat ku khawatir kau hadir. Tak berkesudahan kasih setiamu, selama-lamanya kau baik buat kami Tuhan. Selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya takkan tinggalkan. Oh, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan berdoa di dalam bahasa roh Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shebeheta karaba pa 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 pa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kami bukan datangnya daripada manusia, tapi datangnya daripada Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau yang melihat dari setiap hati umat-Mu. Apapun keadaan mereka yang hari ini datang mencari wajah-Mu, kiranya perkenanan-Mu yang membawa mereka Tuhan mengalami Tuhan, perkenanan-Mu yang menarik dari setiap mereka, mengalami pengalaman bersama dengan Engkau, perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Diberkatilah dari setiap umat-Mu hari ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, butuhkan pertolongan Engkau sumber dari pertolongan itu, yang butuhkan mujizat Engkau Allah sang pembuat mujizat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati dari setiap umat-Mu. Apapun keadaan mereka hari ini, di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang menyembuhkan. Di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang menerobos. Di dalam hadirat-Mu ada kuasa yang menjamah. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati umat-Mu Tuhan. Diberkati dari setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi Tuhan, keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak, usaha pekerjaan umat-Mu ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Allah Immanuel yang tetap menyertai dari setiap kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, bersama umat-Mu yang ada di tempat ini, melepaskan berkat-Mu bagi Indonesia di mana kami tinggal Tuhan. Biar kami orang-orang yang akan berdiri berdoa atas Indonesia, sampai Engkau nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami, sampai perubahan itu terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam rancangan-Mu. Kerjakan hal-hal yang baik Tuhan, yang ada atas negeri ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk para pemimpin rohani kami. Kami juga mengangkat tangan memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, Pastor Niko Nyotara Harjo Tuhan, beserta istrinya Ibu Ermin, Ibu Debbie beserta keluarga besar hamba-Mu, Gembala Ayon kami Pastor Budi Cahyadi beserta istri hamba-Mu Ibu Rita Tuhan. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau maka hamba-hamba-Mu ini lebih dahsyat di hari-hari terakhir, untuk membawa gereja-Mu boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan, menuai jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan hari ini kami juga mengangkat tangan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati Pastor Aman Haryanto Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Biar pengurapan Tuhan yang akan memampukan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi gereja-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Agar gereja-Mu berjalan selaras dengan isi hati Tuhan. Urapi dengan tanda-tanda heran, kuasa dan mujizat yang menyertai di dalam pelayanan pemberitaan firman. Diberkati apapun yang Kau anugerahkan, keluarga, pelayanan, semuanya Tuhan. Engkau limpahkan berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami menyerahkan untuk persekutuan tubuh dan darah-Mu. Nanti kami masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan, kuduskan hingga segala berkat yang Kau janjikan itu Kau berikan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini sepenuhnya ada di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Selama 1-2 menit ke depan saya mau ajak setiap kita pribadi lepas pribadi. Yuk datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan, Bapak Ustaz. Bersyukur dan menyembah. Saat kami menyembah-Mu, Kau memulihkan kami. Iman kami boleh dibangkitkan. Pengharapan kami kepada Tuhan boleh dipulihkan. Kau hadir tengah-tengah kami. Kami percaya kepada kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Katakan Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Kuasa yang sempurna itu hadir tengah-tengah kami. Saat ku berdoa, sama-sama katakan, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu
bekerja. Haleluya. Yes, haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pagi hari ini ada di tempat ini, di persekutuan orang percaya. Kami rindu Tuhan kebenaran firman-Mu menguatkan kami. Kebenaran firman-Mu menuntun kami hari lepas hari supaya kami makin serupa dengan Kristus. Kami ingin katakan Tuhan bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang utuh dan sejati. Dan pagi hari ini kami siap terima sabda-Mu. Kami mau buka hati kami, bajak terus Tuhan hati kami. Supaya setiap firman yang ditabur ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Roh Kudus singkapkan dan bukakan. Supaya setiap firman yang kami dengar ini menjadi firman yang bertumbuh dan berakar dengan kuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua yang rindu terima kebenaran sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih tim PAW. Shalom. Pagi hari ini saya percaya kita semua ada di dalam anugerah Tuhan yang baik. Ya, ada sukacita yang berlimpah-limpah buat kita semua. Dan sepanjang bulan ini kita mengangkat satu tema tentang prayer level up, ya, karena tahun ini adalah tahun tentang level up, bagaimana kita terus ya mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan ini adalah minggu terakhir di bulan ini berbicara tentang doa. Dan tadi saudara juga sudah lihat bahwa tahun ini adalah juga tahun amanat agung. Jadi apa yang mau saya sampaikan hari ini berkaitan dengan doa, berkaitan juga dengan amanat agung. Dan saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk benar-benar mengalami yang namanya level up di dalam doa. Bapak Ibu siap? Siap ya harusnya ya. Haleluya. Mari kita buka di dalam firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ketiga. Ini adalah satu ayat firman Tuhan yang Paulus berikan kepada jemaat di Kolose. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita cenderung melakukan tindakan yang namanya doa di saat pintu-pintu hidup kita tertutup. Kita cenderung menggunakan doa sebagai bagian yang penting ya di dalam kehidupan kita, khususnya waktu pintunya lagi tertutup. Nah Paulus mengatakan kalimat ini kepada jemaat di Kolose. Bapak Ibu perlu tahu kisahnya. Paulus sendiri gak pernah datang ke kota Kolose. Jemaat di kota Kolose adalah jemaat yang didirikan oleh Epafras dan bukan oleh Paulus. Dan Paulus waktu menulis surat ini, posisinya Paulus sedang dipenjara di Roma, sekitar tahun 60 Masehi. Tetapi Paulus menuliskan kalimat ini sangat baik sekali dan bagus sekali. Ini yang harusnya kita belajar dengan baik. Yaitu apa saudara? Lewat ayat ini saudara lihat ya. Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Jadi Paulus tuh rindu supaya doa-doa jemaat di Kolose bukan doa supaya dia bebas dari penjara. Tapi doa supaya ada pintu untuk pemberitaan akan Injil saudaraku. Dan di situ dikatakan sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Kitab Kolose adalah kitab yang paling banyak kata rahasia. Kata rahasia banyak sekali ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Rahasia bukan berarti tidak boleh dibuka, tetapi rahasia justru begini yang dimaksud di dalam konteks ini. Adalah yang tadinya tertutup sekarang terbuka. Yang tadinya terbatas sekarang buat semua. Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Injil itu untuk semua. Jadi saudara, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose supaya jemaat di Kolose mengalami pertumbuhan tentang kebenaran. Bahwa Kristus itu buat banyak orang, buat semua. Kristus itu cukup di dalam kehidupan kita. Kenapa dikatakan begitu? Karena waktu itu di jemaat Kolose sedang ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Yang mengatakan bahwa Kristus saja tidak cukup. Perlu ditambah dengan tradisi. Perlu ditambah dengan
pengertian atau pelajaran-pelajaran tentang perbintangan. Jadi Paulus sangat ketat sekali pada waktu itu mengatakan kepada jemaat di Kolose seperti ini, saudaraku. Saudara, hal pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara lewat ayat ini adalah begini. Paulus tidak meminta jemaat berdoa agar pintu penjaranya dibuka terlebih dahulu. Ia justru minta agar pintu Injil dibuka. Saudara. Berapa banyak dari kita, saudaraku, kalau kita lagi ngalamin masalah, yang kita doakan apa? Masalahnya selesai dulu kan. Kita seringkali berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman dalam hidup ini. Dan kita selalu bilang sama Tuhan gini, Tuhan bebaskan dulu dong aku, baru aku bisa melayani. Aku aja masih susah Tuhan, aku aja masih jatuh bangun Tuhan. Masa aku harus melayani keluar? Apa nanti kata orang, begitu kan? Tapi justru di sini ada satu hal yang kontradiksi atau berbeda. Paulus mengajarkan kepada kita lewat ayat ini saudaraku. Bahwa dia tidak minta jemaat berdoa agar pintu penjaranya dibuka. Tapi dia mau supaya pintu Injil yang dibuka. Ini doa yang dahsyat. Ini doa level up. Oleh karena itu khotbah saya hari ini saya kasih judul Rahasia Kristus di balik pintu yang tertutup. Bapak Ibu lagi ngalamin pintu-pintu tertutup kah dalam hidupmu? Pintu itu mungkin bernama pintu kesehatan. Pintu itu mungkin bernama kesuksesan. Pintu itu mungkin bernama keberhasilan di dalam bisnis. Pintu itu mungkin bernama kesembuhan. Pintu itu mungkin bernama hubungan yang pulih. Tapi hari ini masih tertutup. Saudara doakan bertahun-tahun belum pernah terbuka. Doakan supaya bisa pulih setelah COVID. Masih gak pulih-pulih juga. Kita udah lewatin COVID 3-4 tahun ini. Masih gak pulih juga. Kita sudah berdoa supaya hubungan kita membaik. Tidak pulih juga. Kita berdoa supaya suami kita sembuh. Gak sembuh juga. Kita berdoa supaya anak kita dapat pekerjaan. Tidak dapat pekerjaan. Pintunya lagi ditutup hari ini. Sedang tertutup hari ini. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu hari ini. Doanya bukan doa membuka pintu yang tertutup. Tapi marilah berdoa level up. Yaitu doa tentang apa? Doa ketika semuanya lagi tertutup. Apakah kita mau berusaha menemukan rahasia Tuhan di situ? Makanya Bapak Ibu saya menuliskan begini. Doa tidak membebaskan kita dari keadaan sulit. Tapi doa menuntun kita menemukan rahasia ilahi di keadaan sulit. Kalau Bapak Ibu mau doanya level up, ini doa level up. Ini prayer level up. Jadi bukan doa untuk minta kita bebas dari keadaan sulit. Tapi doanya mulai diganti. Tuhan, Engkau punya rahasia apa di tengah kesulitan yang aku lagi hadapi. Ini namanya doa level up, saudara. Tapi firman Tuhan ajarin saya soal ini. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Saya lihat ada 3 hal penting di sini. Next please. Tekun, sabar, sukacita. Saudara, waktu kita lagi ngalamin tekanan, apakah kita hari ini tetap bertekun, saudara, sama Tuhan? Bukan sekedar tekun dalam doa. Tekun itu apa sih? Tidak dapat dipatahkan oleh keadaan apapun. Jangan gara-gara keadaannya sulit terus kemudian saudara tidak berdoa. Atau jangan gara-gara keadaannya tidak baik saudaraku terus kemudian saudara baru berdoa juga. Enggak begitu saudara. Sabar bicara tentang tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Cita, kehidupan berseri-seri dan riang di setiap keadaan. Apakah kita hari ini tetap bersuka cita saudaraku walaupun keadaannya enggak oke? Hidup yang berbuah selalu mencari kesempatan untuk memberitakan Kristus. Jadi saudara ingat amanat agung juga ada dalam hidup kita. Jadi sekalipun keadaannya sulit, kita harus selalu mencari kesempatan untuk boleh memberitakan Kristus. Satu-satunya cara untuk bisa memberitakan Kristus, sekalipun komunikasinya gak nyambung lewat apa saudara? Perbuatan baik. Tindakanmu adalah bagian untuk menyampaikan amanat agung saudaraku. Jadi Bapak Ibu, hidup yang berbuah selalu cari kesempatan memberitakan Kristus. Hal yang kedua yang bisa Bapak Ibu bawa pulang hari ini. Kesulitan dapat menjadi pintu yang terbuka bagi Injil. Bapak Ibu lagi sulit hari ini?
Mungkin pintu hidupmu lagi ditutup. Lagi sedang tertutup yang gak tahu kapan akan terbuka. Engkau mengharap-harapkan untuk bisa bekerja di satu tempat, tapi belum terbuka jalannya. Engkau mengharapkan untuk punya level posisi di dalam pekerjaanmu, tapi engkau gak pernah dapetin itu. Engkau sedang berdoa supaya tokomu laku, supaya bisnismu berhasil. Tapi hari ini sepertinya bisnismu sedang stagnan. Sepertinya belum terbuka. Doanya bukan minta Tuhan buka jalur bisnisku, bukan. Tapi doanya adalah begini, Tuhan lewat kesulitan ini Tuhan mau apa dalam hidup saya. Itu doa level up. Ini yang namanya doa. Di tengah kesulitan jadi pintu yang terbuka buat Injil. Dan yang terakhir saudara, kekuatan untuk bertahan pasti diberikan agar kita tetap melakukan pekerjaan baik. Saya tetap percaya apa yang ada di tangan kita alat misi kita hari ini. Bapak Ibu, saya bahagia sekali hari ini boleh berbicara hal ini kepada Anda semua. Saya bahagia sekali karena diberikan topik prayer level up. Dan saya mau setiap jemaat Tuhan doanya tidak pernah sama lagi. Bukan doa untuk minta kesulitanmu selesai. Bukan lagi doa untuk meminta pintu yang tertutup dalam hidupmu dibuka. Tapi doalah untuk minta ketika semuanya sedang tertutup, rahasia apa yang Tuhan mau buka dalam hidupmu. Itu doa level up. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri Bapak. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu hari ini yang kau lagi ngalamin pintu-pintu tertutup. Saudara. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu sejenak hari ini. Mari yuk datang sama Tuhan, renungkan, bukan hanya merenungkan kesaksian saya, tapi renungkan firman yang saya sampaikan hari ini buat Bapak Ibu. Firman sederhana dari kitab Kolose. Berapa banyak di antara engkau Bapak Ibu hari ini, engkau sedang menghadapi pintu-pintu tertutup dalam hidupmu. Kalau engkau orangnya hari ini, boleh taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang lagi berdoa supaya anakmu sembuh. Engkau yang sedang berdoa hari ini supaya bisnis suamimu pulih. Engkau yang sedang berdoa supaya hubunganmu membaik hari ini. Mungkin pintunya masih tertutup hari ini. Ganti doamu sekarang, ganti. Mulailah tanya begini, Tuhan, di tengah semua yang tertutup ini, rahasia apa yang engkau mau buka dalam hidupku Tuhan. Dan apa yang mau engkau pakai dalam hidupku di tengah kesulitan ini. Mari datang sama Tuhan dan lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Bapa di surga, hamba berdoa buat jemaat di tempat ini di ibadah yang pertama. Engkau mengasihi mereka. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu ekonomi, mungkin itu hubungan, apapun itu Tuhan. Itu masih tertutup dalam hidup mereka hari ini. Tapi hari ini mereka akan belajar bagaimana pintu-pintu ini sekalipun tertutup, tetap ada rahasia Kristus yang dibuka dalam hidup mereka. Mungkin di tengah kesulitan adalah sebuah kesempatan untuk membagikan Injil buat yang lain. Mungkin di tengah kesulitan ada sebuah kesempatan buat mereka melakukan pekerjaan baik Tuhan. Hari ini hamba berdoa buat jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa buat mereka, biarkan mereka tetap kuat ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan lagi. Yesus, Yesus, sahabatku,
penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar mempercayai-Mu. Engkau sahabat kami. Engkau penolong dalam hidup kami. Dan kami rindu setiap orang boleh mengenal Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keajaiban-Mu, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarkan firman yang ditabur ini menjadi firman yang kokoh di dalam hatimu. Engkau belajar betul-betul apa arti prayer level up hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu. Bolehkah Bapak Ibu siapkan roti dan anggur yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu. Dan jikalau ada jemaat yang belum menerimanya boleh mengangkat tangannya. Ada Bapak Ibu? Semua sudah terima? Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita ini. Mari kita pejamkan mata kita sejenak dan mulai merenungkan firman Tuhan yang sebentar saya akan bacakan kepada saudara. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, roti yang kita pegang ini, biarkan ini boleh mengingatkan kita akan tubuh Kristus. Bahwa kita bersama-sama dia dengan dia menjadi satu tubuh. Ada di dalam persekutuan dengannya. Sebuah keyakinan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita makan roti ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur yang kita pegang ini mengingatkan kepada kita akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Darahnya yang tercurah membebaskan kita, menyembuhkan kita sebagai bagian dari pengorbanan supaya kita boleh mengenal dia sebagai Sang Juru Selamat. Mari kita minum anggur ini dengan penuh sukacita. Dan mengingat akan pengorbanan Kristus setiap saat dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat roti, buat anggur yang kami terima ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Di saat sulit sekalipun Engkau bersama-sama dengan kami. Di saat sulit sekalipun Engkau ada buat kami Tuhan. Engkau menyertai kami. Engkau menuntun setiap hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh
Bapak Ibu sadari penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dia gak pernah tinggalkanmu, dia selalu ada dalam hidupmu. Dia ngerti pergumulan-pergumulanmu. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Ya, terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di sepanjang. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang selalu menuntun kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.